Hayo, ada yang kangen teka-teki logika dari aku nggak nih guys? Kali ini aku bakal kasih tahu kalian teka-teki logika paling susah lagi nih. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak kalian ya guys. Oh iya, sebelum masuk ke teka-tekinya, aku mau kasih tahu jawaban teka-teki kemarin nih. Jadi jawabannya adalah Putri Duyung guys. Jadi terbukti kalau dia adalah salah satu bagian dari Putri Duyung itu. Kalian udah siap belum? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk. Pertanyaan pertama. Pada saat lagi malam bulan purnama, ada beberapa warga yang hilang di kota. Kabarnya hal tersebut disebabkan oleh adanya manusia serigala yang menculik warganya guys. Nah, polisi udah mencari ke beberapa tempat, namun gak menghasilkan apa-apa. Kamu sebagai detektif mencurigai beberapa orang guys. Sekarang di depan kamu ada 3 orang yang dicurigai sebagai manusia serigala. Tapi nih dari ketiga orang tersebut mengelak dan memberikan alasannya kalau mereka bukanlah manusia serigala. Jody mengatakan, aku sedang jalan-jalan bersama adikku pada malam itu. Rahmat mengatakan, aku sedang bekerja menjaga toko emas di mall semalaman. Dan Rizky mengatakan, saya berjaga di museum dan berkeliling pada malam itu untuk melihat-lihat. Kira-kira siapa ya yang menjadi manusia serigala? Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang ya guys. Hayo, kalian udah nemu jawabannya belum? Jadi jawabannya adalah Rizky tuh. Karena cuma Rizky yang harusnya menjaga museum, tapi dia juga beralasan kalau dirinya sedang berkeliling pada malam itu. Pertanyaan kedua. 15 menit yang lalu, seseorang kehilangan uangnya di toilet restoran. Semua orang mengelak dan merasa kalau mereka sampai di restoran tersebut baru 10 menit yang lalu tuh. Nah, dari keempat orang ini, manakah yang mencurigakan? Karena tidak ada siapa-siapa lagi yang berada di restoran tersebut dalam waktu 15 menit yang lalu. Orang pertama mengatakan, aku hanya anak berusia 8 tahun, mana mungkin aku mencuri. Orang kedua mengatakan, aku datang dan aku langsung membeli es krim kesukaanku. Yang ketiga mengatakan, aku sedang mengabari teman-temanku untuk segera hadir. Dan yang terakhir mengatakan, aku sedang buang air kecil di toilet dan gak tahu apa-apa. Kira-kira siapa pelakunya nih guys? Jadi pencurinya adalah yang sedang memakan es krim ya. Kok bisa? Karena jika dia membelinya lebih dari 10 menit yang lalu, pasti es krim itu udah meleleh kan guys? Kalian bener gak nih jawabannya? Tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan ketiga. Sepasang suami istri berencana ingin mendatangi sebuah pesta yang sangat meriah guys. Sang istri sangat senang dan ia akan memakai cincin berlian yang diberikan suaminya saat mereka dulu menikah. Tapi nih guys, saat dia membuka kotak perhiasannya, dia kaget karena cincin itu hilang dicuri seseorang. Ia memanggil putrinya yang masih remaja bernama Siska dan Irma. Si ibu udah berkali-kali bilang ke anak-anaknya buat jangan pernah nyentuh barang-barangnya guys. Siska pun marah karena dituduh mengambil perhiasan ibunya, lalu ia berkata kalau dia nggak pernah nyentuh kotak perhiasannya. Irma juga ngebantah ngambil barang-barang ibunya dan Irma bilang, buat apa aku ngambil cincin tua kayak gitu? Nah, menurut kalian siapa nih pelakunya? Aku kasih waktu 10 detik ya guys. Udah
ketemu siapa pelakunya? Yap, dari kedua anak tersebut pelakunya adalah Siska tuh. Karena ibunya nggak bilang secara detail kalau yang hilang adalah cincin ya. Pertanyaan keempat. Pada suatu hari, seorang pelatih basket terkenal tiba-tiba diculik saat berada di ruang ganti guys. Seorang detektif mencurigai 3 tersangka dan semuanya adalah orang yang berasal dari tim pelatih tersebut. Pria pertama bilang setelah latihan dia tetap di lapangan buat berlatih lebih banyak lagi. Pria kedua menjelaskan kalau dia harus segera pulang setelah latihan karena ada urusan darurat di keluarganya. Pria ketiga bilang pelatih itu masih ada di sana saat dia meninggalkan ruang ganti guys. Menurut kalian siapa penculiknya ya? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Penculiknya adalah pria kedua guys. Karena kalau dia harus buru-buru, dia nggak bakalan punya waktu buat pergi ke ruang ganti kan? Tapi di sana dia memakai pakaian biasa dan nggak pakai seragam buat latihan tuh. Pertanyaan kelima. Suatu hari di sebuah perkotaan terjadi gempa yang cukup besar. Gak lama kemudian polisi mendapat laporan bahwa ada perampokan di sebuah rumah mewah milik Farhan. Saat kejadian ada 3 orang di dalamnya. Dodi si tukang kebun, Yeyen si ART, dan Jojo teman Farhan. Polisi pun meminta keterangan kepada mereka. Dodi bilang pada saat kejadian saya sedang motong rumput dan segera mengamankan diri. Yeyen bilang saat gempa terjadi saya langsung berteriak dan melarikan diri keluar. Jojo bilang saat terjadi perampokan saya sedang asik nge-gym. Jadi kira-kira siapa ya guys pelakunya? Aku mulai 10 detik dari sekarang ya. Selamat buat kamu yang menjawab Jojo guys. Lagian mana bisa sih saat gempa dia malah asik nge-gym, yang ada malah ketiban ya. Pertanyaan ke-6. Hari ini adalah hari pertama untuk masuk sekolah dalam tahun ajaran baru guys. Nah, pada hari ini juga guru geografi ditemukan terbunuh tuh. Setelah polisi menyidik kasus ini, mereka menemukan 4 tersangka, yaitu petugas kebersihan, guru fisika, guru seni budaya, dan kepala sekolah. Mereka semua memiliki alasan masing-masing saat ditanya loh. Tukang petugas kebersihan bilang, saya nggak tahu karena saya sedang membersihkan lorong kelas. Guru fisika bilang, saya juga nggak tahu karena saya sedang melakukan ujian akhir semester. Guru seni budaya bilang, saya pada saat kejadian sedang memberikan materi baru. Kepala sekolah bilang, saya sedang ada di kantor saat itu. Nah, kira-kira kalian tahu nggak nih siapa pembunuhnya? Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang ya guys. Ayo, kalian jawab siapa nih? Jadi pembunuhnya adalah guru fisika guys. Karena kalau kita dengar dari alasannya itu nggak masuk akal banget ya. Kan pada hari ini baru aja memasuki tahun ajaran baru guys. Tapi kenapa dia alasannya sedang melakukan UAS ya? Pertanyaan terakhir. Di pertanyaan yang terakhir ini, kalian harus memilih siapa sih orang tua asli dari anak ini guys. Kalian bisa perhatikan setiap clue-nya untuk menjawab ya. Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Buat kalian yang udah nemu jawabannya, coba kalian tulis di kolom komentar ya.
Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!